jangan pernah mau dipengaruhi, terutama oleh pemerintah. Dipanggil presiden, kalau saya dulu nggak mau dipanggil presiden. Saya bilang, I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Perjalanan karir Arief Hidayat sebagai hakim beriringan dengan munculnya sejumlah kasus yang mendalam Mahkamah Konstitusi. Lembaga buah reformasi ini kerap disorot publik karena diterpa isu korupsi hingga pencurian dokumen. Setelah menggelar rapat tertutup selama hampir 3 jam, 9 hakim konstitusi akhirnya sepakat secara aklamasi menunjuk kembali Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2017 hingga 2020. Penunjukan Arief sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi adalah kali kedua setelah sebelumnya Arief menggantikan Hamdan Zulfa yang telah habis masa jabatannya sebagai Hakim MK untuk periode 2015-2017. Mohon doa restu saudara-saudara, masyarakat Indonesia, masyarakat internasional dan juga mass media untuk bisa bersama-sama mengawal, memberikan masukan dan kritik untuk perbaikan-perbaikan Mahkamah Konstitusi ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bahwa Musyawarah Mufakat telah memberikan amanah kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan. Salam sejahtera bagi kita. Kendati Arief kembali terpilih sebagai Ketua MK hingga 2020, ia dinyatakan pensiun sebagai Hakim MK pada April 2018. Kondisi itu membuka peluang jabatan Ketua MK untuk Arief bisa beralih ke hakim lainnya. Namun Hakim Konstitusi masih enggan membahas hal tersebut. Ya, akhirnya pilihan musyawarahnya adalah seperti itu. Berdasarkan hasil evaluasi kami selama 3 jam lebih tadi. Nah, bagaimana hasilnya itu adalah materi rahasia, tidak perlu kami sampaikan karena ada memang beberapa hal, tapi yang secara substantif sudah pasti berkaitan dengan kinerja Mahkamah Konstitusi ke depan. Arief adalah mantan guru besar Universitas Diponegoro Semarang, separuh karirnya dihabiskan sebagai akademisi di bidang hukum. Pria kelahiran Semarang 3 Februari 1956 itu semula menjabat Wakil Ketua MK pada 2013, kemudian menjabat Ketua MK sampai sekarang. Tim Liputan Metro TV. Kembalinya Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi membuat publik berharap tugasnya memperbaiki citra lembaga peradilan tersebut bisa diselesaikan secara maksimal. Maklum saja, Mahkamah Konstitusi 4 tahun terakhir terseok akibat diterpa isu korupsi. Arief pun dituntut fokus mengembalikan marwah penegak konstitusi tersebut di periode keduanya ini. MK mulai kehilangan kepercayaan publik setelah ketuanya Akil Mokhtar ditangkap KPK karena terlibat skandal suap terkait pengurusan 10 sengketa pilkada dan pencucian uang pada 2013. Kepemimpinan berganti dari Akil ke Hamdan Zulfa, lantas ke Arief diharapkan memupuk kepercayaan publik. Sayangnya, kasus korupsi kembali mengemuka di masa Arief lantaran penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar pada Februari 2017. Seolah tak diberi waktu untuk memberi penjelasan ke publik, kepemimpinan Arief kembali diterpa kasus pencurian dokumen permohonan sengketa Pilkada Kabupaten Dogiai, Papua sebulan kemudian. Sejumlah aktivis sempat mendesak Arief mundur karena dianggap tak mampu membenahi lembaganya. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Namun Arief memilih bertahan, kendati harus menelan kritikan banyak pihak. Tim Liputan Metro TV. Momentum pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya menjadi momentum perbaikan kinerja lembaga penjaga konstitusi negara ini. Dengan tidak bergantinya sang pemimpin, akankah perbaikan kinerja, perbaikan kualitas organisasi hingga perbaikan integritas akan dapat dilakukan? Untuk mengulasnya, kami telah bergabung bersama dengan pengamat tata negara sekaligus juga mantan Ketua MK Mahfud MD. Selamat pagi Pak Mahfud. selamat pagi Zakia Narokta. Ya, Pak Mahfud, saya ingin tahu dulu komentar Anda. Ini terpilih kembali Ketua MK Arief Hidayat untuk yang kedua kalinya. Ya, itu proses yang wajar dan memang di MK tradisinya itu tak pernah gaduh ya, kalau mau pemilihan ketua itu. Biasanya menjadi pemberitaan besar kepada pergantian, tetapi tidak pernah gaduh. Itu hanya berita aja. Seperti waktu Jimmy saya, waktu saya
dulu berikutnya gitu, itu tidak. Yang sekarang pun saya malah baru mendengar sesudah terpilih, karena saya baru pulang dari Eropa tadi malam, lalu baca berita gitu Pak Arief terpilih. Ya, alhamdulillah saya melalui Metro TV ini mengucapkan selamat. Baik. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Baik Pak Mahfud, artinya Anda melihat sebenarnya sosok Arief Hidayat ini memang sosok yang pantas atau yang cocok itu untuk mengembalikan, apalagi kita tahu beberapa tahun berakhir ini citra MK sedang banyak terganggu dengan berbagai kasus. Apakah memang sosok Arief Hidayat ini sosok yang pantas atau cocok untuk mengembalikan kembali marwah dari MK ini sendiri? Bahwa Pak Arief terpilih secara aklamasi itu menunjukkan dia adalah yang terbaik dari yang ada saat ini. Itu aklamasi itu secara resmi menunjukkan itu. Tidak ada masalah. Tetapi masalah terpaan isu itu saya kira biasa saja dari waktu ke waktu. Dan Pak Arief ini memang mempunyai tugas berat karena beliau harus mengangkat MK dari keterpurukan sesudah ketua yang dulu Pak Akil Mukhtar itu terkena kasus. Kemudian pada masa Pak Arief juga ada kasus Patrialis Akbar, ada kasus pencurian dokumen dan sebagainya. Itu memang konsekuensi dari keterpurukan sebelumnya itu. Tetapi menurut saya Pak Arief cukup bisa mengendalikan MK dan menjaga MK sebagai lembaga yang independen. Meskipun juga sempat ada begitu kemarin ini aktivis dan masyarakat yang sempat mendesak Pak Arief mundur karena dianggap tidak mampu untuk membenahi lembaganya dengan berbagai kasus yang artinya tapi kalau Anda melihat ini memang sudah cukup mumpuni begitu, kinerjanya baik untuk memperbaiki MK dari penilaian Anda, Pak Mahfud. Iya, pilihannya kan memang itu. Artinya orang dipaksa mundur dan sebagainya itu ya biasa saja. Setiap pejabat itu pasti ada yang pernah diminta mundur. Saya, Pak Jimli, Pak Hamdan dan sebagainya. Pasti kalau ada sesuatu tuh pasti ada yang berkira aja mundur saja gitu. Tetapi yang penting seorang ketua MK itu harus teguh menjaga Mahkamah Konstitusi. Dan sekali lagi ya, yang sering saya katakan, jangan pernah mau dipengaruhi terutama oleh pemerintah. Dipanggil presiden, kalau saya dulu nggak mau dipanggil presiden. Saya bilang, kalau ketemu presiden itu hanya di forum resmi terbuka, rapat-rapat. Kalau bertemu tertutup untuk berbicara perkara itu tidak boleh. Kenapa, Pak Mahfud? Ya aturannya seorang ketua, iya tidak boleh dipanggil presiden, apalagi minta menghadap lalu bicara berdua gitu. Itu sama sekali tidak boleh. Nah itu yang harus dilakukan oleh independensinya itu kuat. Baik, Pak Mahfud, saya ingin juga tahu bagaimana juga pandangan Anda atau juga komentar Anda terhadap kinerja MK dari tahun ke tahun, apalagi dengan Arief Hidayat sebagai ketua MK hingga saat ini. Anda melihatnya seperti apa kinerjanya dan juga apa evaluasi yang dapat Anda berikan, Pak Mahfud? Saya kira kurang fair kalau saya berbicara dari perspektif saya, bagaimana MK itu bekerja. Tetapi satu hasil penelitian misalnya yang dilakukan oleh Hendardi itu bagus, pernah dikutip di sebuah disertasi. Kalau zaman Pak Jimli itu kinerjanya bagus karena di situ menanamkan nilai-nilai akademis. Kemudian pada zaman saya itu karena nilai-nilai progresif, jadi hukum progresif itu dikembangkan. Lalu pada zaman Pak Akil itu sangat-sangat pragmatis. Itu hasil-hasil penelitian. Nah sekarang ini menurut saya Pak Arief dihadapkan pada warisan persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh Pak Akil, kemudian ditimpa lagi oleh kasus Pak Patrialis Akbar yang terpaksa ditangkap oleh KPK. Tetapi secara umum saya kenal Arief Hidayat itu adalah orang yang baik. Dia bersama saya sampai hari ini masih menjadi pengajar mata kuliah yang sama di program S3 di Undip, yaitu politik hukum di negara. Baik Pak Mahfud, tapi dari catatan Anda sendiri, apa catatan untuk perbaikan dari MK untuk saat ini? Pertama ketegasan ya, ketegasan
di dalam memutus perkara. Jangan sekali-kali berhubungan dengan orang yang punya perkara, karena orang yang punya perkara itu pasti selalu mencari celah untuk menghubungi hakim. Yang kedua, saya kira ada sisa hutang yang belum diselesaikan sampai hari ini, yaitu hilangnya dokumen. Hilangnya dokumen, saya kira itu gampang dilacak kasusnya. Karena dokumen perkara itu dokumen negara, dan dokumen negara yang di pengadilan itu sangat sensitif terhadap masyarakat, sehingga menurut saya itu harus diungkap, harus dianggap sebagai hutang Pak Arief dan kawan-kawan untuk diungkap ke publik siapa pelakunya dan apa motifnya. Pastilah itu melibatkan orang dalam, tidak mungkin kalau tidak orang dalam, dan sekarang kasus itu tenggelam, tidak muncul ke tengah-tengah masyarakat. Ini PR besar untuk MK dan khususnya untuk Pak Arief Hidayat sebagai ketua, begitu ya Pak Mahfud ya. Satu lagi adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi MK ini sendiri, Pak Mahfud. Kalau kita lihat ini pernah di akhir 2013 sampai pertengahan 2014, terutama pada saat kasus Akhil Mukhtar ini sendiri, kepercayaan masyarakat terhadap MK sempat begitu rendah dan saat ini perlahan sudah mulai meningkat. Tetapi Pak Arief Hidayat pernah mengatakan untuk mencegah terjadinya kasus hukum yang menjerat hakim MK, para hakim diminta saling mengawasi. Apakah ini cara yang menurut Anda memang paling tepat, pengawasan antar hakim begitu? Iya betul, pengawasan antara hakim. Kalau dulu waktu saya memimpin MK itu, pertama hakim itu dilarang saling mengunjungi ke kamar masing-masing kalau untuk berbicara perkara. Hakim itu harus punya pendapat sendiri yang independen dan jangan menerima tamu yang diduga ada perkara. Nah itu saja, tetapi tentu yang artinya tidak perlu ada lembaga untuk melakukan tugas check and balance juga Pak Mahfud? Loh, sekarang di MK itu ada majelis kehormatan atau dewan kehormatan hakim konstitusi, itu yang bisa mengawasi. Tapi kan check and balance dalam arti ketatanegaraan kan sudah. Secara politik MK itu diawasi oleh DPR. Artinya dia bisa dimintai keterangan dalam satu acara konsultasi dan itu sering dilakukan. Itu pengawasan politiknya. Pengawasan yuridisnya itu orang sering mengatakan MK atau KPK itu super body, nggak bisa diawasi. Itu bisa pengawasan yuridisnya bisa diawasi oleh pengadilan, kejaksaan dan polisi. Nyatanya hakim MK juga ditangkap. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Kan sudah karena memang ada pengawasan secara yuridis gitu. Lalu pengawasan sebelumnya juga preventifnya MK itu tentu hakim-hakimnya dipilih melalui sebuah proses seleksi. Nah tinggal sekarang ini proses seleksinya itu yang sebenarnya mungkin harus segera diperbaiki. Dulu ada perpunya Pak SBY yang dibatalkan oleh MK itu sebenarnya proses seleksi dan pengawasan itu cukup bagus di situ, tapi oleh MK dibatalkan. Yang ideal seperti apa untuk proses seleksi ini kalau Anda melihatnya Pak Mahfud? Menurut saya DPR itu tidak usah memilih hakim MK sendiri, tetapi mengesahkan saja dari sebuah panitia yang independen yang dibentuk secara berkala gitu. Panitia itu khusus nyeleksi hakim MK dan DPR tinggal menyetujui atau tidak dari tim independen itu. Tim independen itu agar tidak masuk angin menurut saya dibentuk setiap ada kebutuhan hakim. Seperti yang dilakukan terhadap misalnya Hakim Agung, kemudian pemilihan komisi KPK, itu kan dibentuk sebuah tim yang itu tidak permanen. Nanti kalau perlu lagi dibentuk lagi, perlu lagi dibentuk lagi. Nah di situ DPR tinggal memilih saja, ini yang dipilih oleh tim ini. Misalnya perlu 5 hakim MK, DPR dikasih 6 yang terbaik dari sebuah proses seleksi yang independen gitu. Nah sekarang DPR kan milih sendiri. Kemudian tidak bisa dihindari melalui kata kusut dan sebagainya, akhirnya kompromi kan, yang ini antar itu lalu berembuk, kemudian pemilihannya terasa lebih formalitas. Kalau mau objektif dibentuk sebuah panitia independen setiap ada pemilihan calon hakim itu. Baik. Proses pemilihan ini juga diharapkan dapat menghasilkan hakim-hakim yang dapat dipercaya, begitu tidak lagi terulang kasus-kasus seperti yang dialami oleh Akhil Mukhtar maupun juga yang terakhir juga menjerat Patrialis Akbar begitu. Tetapi
sistem pengawasan antar hakim ini, Pak Mahfud, apakah ini benar-benar sebuah cara yang ideal? Kita tidak pernah tahu apakah hakim ini juga mengawasi ini benar-benar bisakah bersih begitu. Ada sempat majelis kehormatan hakim tetapi sifatnya represif begitu, Pak Mahfud. Apakah majelis kehormatan hakim ini harus ada sebuah badan sendiri untuk mengawasi internal hakim? Dan itu kan itu dulu yang pernah dibuat oleh zaman Pak SBY, tetapi sekali lagi itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, oleh sebab itu ya, kalau mau objektif, MK-nya sendiri, waktu saya jadi ketua MK dulu kan saya selalu berteriak, MK itu harus diawasi. Saya minta diawasi karena baru beberapa bulan menjadi hakim MK itu, waktu itu, godaannya banyak sekali. Ada pejabat ingin ketemu, pengusaha ingin ketemu, orang berperkara ingin ketemu, dan selalu mau bicara perkara. Sehingga saya berteriak waktu, tolong dong dibuat pengawas terhadap Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi penyelewengan itu. Tetapi pada waktu itu secara politis itu gagal. Hakim MK sendiri diantaranya ada yang mengatakan MK itu independen, tidak boleh diawasi oleh siapa-siapa. Artinya perlu ya Pak ya untuk pengawasan ini sendiri ya, internal ini? Untuk sangat perlu, internal dan eksternal sangat perlu. Gitu. Bukan hanya internal saja, internalnya sekarang kan sudah ada itu majelis kehormatan gitu. Tetapi dia juga kan tidak bisa melakukan langkah-langkah apapun kecuali membuat kesimpulan lalu langkahnya diserahkan kepada MK sendiri, kepada pimpinan MK. Baik Pak Mahfud, MK ini kan produk pasca reformasi dan sama seperti KPK, tetapi dalam hal prestasi tertinggal begitu dari KPK. Ada yang mengatakan bahwa ini kinerja orang-orang di dalam MK sendiri juga kian menurun. Nah, tadi Anda sudah juga melihat ada beberapa catatan perbaikan yang untuk dilakukan di dalam MK sendiri ini, baiknya dimulai dari mana dan tahapannya seperti apa, Pak Mahfud? Pertama dimulai tentu saja semua hakim MK itu harus bersih. Harus meyakinkan diri bahwa saya ini bersih, gitu aja. Dan itu harus ditunjukkan. Kedua, lalu pengawasan secara institusional. Karena begini ya, kadangkala hakim MK itu sudah bersih, tetapi kan ada misalnya ini pegawai. Kan ada hal-hal yang sifatnya rahasia. Kalau hakim MK misalnya sekarang memutuskan perkara ini, diputus demikian, si A menang, itu kan di situ ada pegawai juga, paniteranya kan. Itu bisa saja hakimnya tidak tahu, misalnya ada yang memberitahu dengan SMS, Anda menang, Anda kalah. Nah, itu bisa dijual perkara itu sebelum diumumkan, seperti yang banyak terjadi. Baik Pak Mahfud, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan lihat seperti apa kinerja MK di tangan Ketua MK yang terpilih kembali, Pak Arief Hidayat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Zakia, terima kasih. Pemirsa Metro Pagi Prime Time akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.